Geger, perseteruan Dr. Richard Lee versus Rasman Arief Nasution semakin panas. Hal itu terjadi lantaran Rasman melontarkan ultimatum pedas kepada Dr. Richard Lee untuk segera membayar fee-nya sesuai kontrak kerjasama, yaitu selama 10 tahun, di mana Rasman berlaku sebagai kuasa hukum Dr. Richard Lee. Tak hanya lalai membayar fee sesuai kontrak, Rasman bahkan juga menuding Dr. Richard Lee telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Lantas, pelanggaran hukum apa gerangan yang dilakukan Dr. Richard Lee? Dan seperti apa Dr. Richard Lee menanggapi ultimatum dan ancaman terkait pembayaran fee dari Rasman? Pada saat bersamaan, ultimatum pedas juga didapat Dr. Richard Lee dari Sandy Tumiwa dan Firdaus Oiwobo, yang notaben kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia. Keduanya mengancam akan melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Banten karena diduga telah menghina profesi debus. Menanggapi ultimatum dan ancaman dari pihak Sandy Tumiwa dan Oiwobo, benarkah Dr. Richard Lee hanya tertawa saat mendengarnya? Sementara itu, di tengah berbagai ultimatum dan langkah hukum terhadap dirinya, Dr. Richard Lee mengaku akan terus menyuarakan kebenaran dan tidak takut dengan berbagai ancaman yang diterimanya. Lantas, benarkah Dr. Richard Lee akan terus mendukung pesulap merah dan bersama akan berjuang memberikan edukasi untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia dari berbagai tipu muslihat orang-orang yang meraup keuntungan secara tidak halal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dr. Richard Lee mendapat rentetan pesan pedas belakangan ini. Di antaranya datang dari mantan kuasa hukumnya yang belakangan berubah menjadi seterunya, yaitu Rasman Arief Nasution. Rasman dengan gaya khasnya usai menjalani sidang kasus laporannya terhadap Dr. Richard Lee mengultimatum Dr. Richard Lee agar segera membayar uang fee-nya saat menjadi klien hukum Rasman. Menurut pihak Rasman, dalam kontrak waktu itu, Dr. Richard Lee memiliki kewajiban membayar uang bulanan 50 juta rupiah kepada kantor hukum Rasman dan fee nasihat hukum di dalam kota 15 juta sekali pertemuan. Dan kalau di luar kota, dibayar 30 juta rupiah per pertemuan. Pihak Rasman mengklaim bahwa kontrak itu berlaku untuk 10 tahun. Menurut Rasman, karena Dr. Richard Lee sudah melanggar kesepakatan tersebut, maka Dr. Richard Lee punya kewajiban untuk membayarnya. Saudara Richard Lee, seluruh Indonesia tahu bagaimana dia menjerit-jerit minta tolong, saya yang menyelamatkan dia. Dan 2 kali penangguhan dengan menggunakan kantor hukum saya. Ya, jadi tidak usah melebar kemana-mana. Pengacaranya ini nggak ngerti. Jauh sebelum fitnah-fitnah masuk ke saya, itu gugatan saya sudah masuk. Sedangkan keterangan tadi saksi yang kita ajukan, di situ sudah sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa jelas ada kontrak kerja antara Lopum Dr. Ran dengan Richard Lee. Dan di situ jelas juga bahwa setiap
pertemuan atau setiap suatu memberikan suatu artis di dalam kota, itu jelas ada kontraknya 15 juta. Apabila keluar kota, jelas juga ada di situ nilainya 30 juta. Dan yang terpenting itu kan setiap berjalan. Yang terpenting di dalam kontrak itu tadi persidangan itu terungkap fakta bahwa Dr. Ran ada kontrak dengan Mr. Ali yang sudah ditandatangani dan disepakati 50 juta, ini diingat, 50 juta rupiah per bulan akan dibayarkan per tiap tanggal 5, dan itu selama waktu 10 tahun, itu jelas. Kalau Richard orang kaya, bayar. Itu saja. Nah, jadi itu ya poinnya. Menanggapi ultimatum Rasman, Dr. Richard Lee menanggapinya dengan santai. Seperti biasa, sembari mengulas senyum di bibirnya, Dr. Richard Lee mengaku tidak takut dengan ultimatum dan peringatan dari Rasman Arif Nasution. Di sisi lain, panasnya perseteruan Rasman dengan Dr. Richard Lee juga merembet ke perseteruan Rasman dengan kuasa hukum Dr. Richard Lee. Hal itu dipicu pernyataan Rasman di persidangan yang menuding kuasa hukum Dr. Richard Lee yang ia anggap tidak mengerti hukum. Lalu, seperti apa tanggapan dari pihak Richard Lee atas tudingan Rasman tersebut? Kita ikutin prosedur hukum aja. Jadi kan kita sudah laporin, nanti lihat prosedur hukumnya. Kalau misalnya memang dari hukumnya seperti itu, ya kita ikutin. Nah, itu merupakan suatu trik kita lah. Orang berperkara kan punya trik-trik tersendiri untuk memancing emosi pihak lawan, itu begitu. Jadi dia ternyata terpancing dengan gaya kita. Jadi begini. Dan juga di sini terlihat bahwa mereka itu tidak siap untuk berperkara hari ini. Ketika mengadakan saksi yang ketiga, katanya ada, nah ini katanya baru dalam perjalanan. Nah sekarang ya rekan-rekan sendiri menilailah siapa yang tidak siap dan siapa yang profesional. Kalau kita lawyer kan memang punya trik sendiri-sendiri untuk memancing emosi orang, untuk apa gitu. Kita pun juga kan dibentak-bentak sama mereka, kita diam aja. Ya. Jadi pengacaranya nggak usah lah bawa kemana-mana. Nanti kalau saya lihat ada potensi untuk memfitnah saya laporkan. Saya mana peduli, ya. Nggak peduli saya ya. Selang Hotman aja saya tantang. Hotman saya suruh dia turun ke bawah di depan penyidik. Kau turun ke bawah by one. Larinya Hotman. Oh justru dia yang nggak ngerti hukum. Saya ini sudah lama menjadi advokat rakyat. Saya direktur advokasi Yayasan Lembaga Bantu Hukum Indonesia. Saudara-saudara tahu sendiri lembaga apa yang establis ya sampai saat ini. Bukan. Jadi tidak mengerti hukum seperti apa. Justru kalau dia mengerti hukum, dia sudah tahu. Misalnya istri tidak bisa dijadikan saksi, itu kan suicide, bunuh diri. Dalam proses ini sama saya gol bunuh diri. Geger ultimatum pedas Rasman Arif Nasution kepada Dr. Richard Lee terkait fee-nya sebagai kuasa hukum. Benarkah Dr. Richard Lee juga diancam akan dilaporkan ke Polda Banten oleh Firdaus Oiwobo dan Sandi Tumiwa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Heboh, ultimatum dari Rasman Arif Nasution terhadap Richard Lee untuk segera membayarkan kewajibannya kepada Rasman. Di kesempatan yang berbeda, namun dalam waktu yang bersamaan, Dr. Richard Lee juga mendapatkan ancaman dari Firdaus Oiwobo yang notaben kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia dan juga Sandi Tumiwa akan melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Banten dengan dugaan penghinaan terhadap profesi debus. Diakui Sandi Tumiwa bahwa ia telah melayangkan somasi terhadap Dr. Richard Lee dan akan membuat laporan polisi.
untuk laporan Dr. Richard Lee menyusul minggu depannya. Jadi pesulap merah dan Dr. Richard Lee dipanggil semua saksi-saksinya. Jadi alhamdulillah laporan kita udah mau 3 minggu ini masuk, tinggal laporan saksi-saksi yang hari Kamis nanti tanggal 15 kita datang ke Polres untuk memberikan bukti-bukti. Lalu setelah itu mungkin gantian pihak mereka yang dipanggil. Saksi-saksi kita sih udah dipanggil beberapa orang, tinggal 1 atau 2 orang ini lagi hari Kamis. Oh, hari Kamis besok ya? Iya, jadi hari Kamis kita bawa saksi-saksi. Lalu minggu depannya pun kita datangkan saksi pelapor ya, terkait dengan Dr. Richard Lee, dan ada lagi laporan kita juga terkait Dr. Richard Lee yang saya laporkan sendiri. Itu akan berjalan terus tentang penyadapan ya. Ada sekitar berapa laporan itu baru di Polres Jakarta Selatan aja. Belum di Polda, belum di Polda Jawa Timur, ya. Belum di Mabes Polri, belum nanti bentar lagi di Polda Banten. Bayangin, laporan ini banyak banget. Dalam proses. Oh, dalam proses. Berarti artinya belum dari udah ada ini lagi dikembangin lagi mengenai somasinya juga udah. Oke. Tapi itu deliknya saya yakin karena saya juga dari orang hukum ya, LBH juga kan, saya yakin paralegal ya, saya juga yakin pasti itu masuk, deliknya sangat masuk. Menanggapi ancaman laporan polisi dari Sandy Tumiwa dan Firdaus Oiwobo, Dr. Richard Lee dan Marcel Radival pun tampak tertawa sejenak. Keduanya bahkan mempersilahkan Sandy Tumiwa dan Firdaus Oiwobo menempuh langkah hukum dengan membuat laporan ke polisi. Namun, baik Dr. Richard Lee maupun pesulap merah tampak yakin bahwa laporan tersebut nantinya tidak akan mempan karena tidak bakal menemukan delik hukumnya. Ya nggak apa-apa, laporin aja sih. Kan hak warga Indonesia kan laporin. Mau sampai laporin aja silakan aja. Kalau mau diproses atau enggak kan belum tentu. Ya, tapi gimana sih dokter menanggapi itu? Saya menanggapinya. Saya podcast dengan orang Kominfo-nya langsung, Direktur Kominfo, dan beliau berkata bahwa organisasi dan perkumpulan itu tidak dapat melaporkan pencemaran nama baik. Saya akan counternya cuma dari situ aja sih. Ya terserah, kalau mau laporin boleh-boleh aja sih. Tapi kalau laporan nggak diproses untuk apa? Bahwa debus itu adalah salah satu budaya, bukan ilmu hitam, bukan ilmu yang dipakai untuk mendapatkan suatu keuntungan ya. Bukan ilmu yang dipakai untuk jualan jimat. Debus itu. Nah, yang kita bongkarin kalau ada teknik debus yang disalahgunakan untuk penjualan jimat, itu tekniknya yang kita bongkar. Jadi bukan debusnya, tapi penipuannya yang kita bongkar. Gitu. Sebenarnya ya, kalau budaya debus yang asli harusnya itu seneng loh. Begitu masalah keap, ya banyak betul. Saya juga banyak teman-teman praktisi berdebus. Bahkan saya sendiri praktisi debus. Saya mempraktekkan semua kebal bor, kebal golok, kebal gergaji dan sebagainya. Itu seni pertunjukan gitu loh, asli Indonesia atau budaya Indonesia. Tapi sering disalahgunakan sama dunia perdukunan untuk penjualan jimat. Dan penjualan jimat itu dilarang di KUHP Indonesia, di pasal 546 KUHP. Mengejutkan, Dr. Richard Lee juga mendapatkan ancaman akan dipolisikan ke Polda Banten oleh Firdaus Oiwobo dan Sandy Tumiwa. Benarkah hal tersebut tidak membuat jera Dr. Richard Lee dan pesulap merah untuk menyuarakan kebenaran dengan membongkar berbagai praktek penyimpangan yang terjadi di masyarakat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Heboh, Dr. Richard Lee mendapatkan ancaman dari Firdaus Oiwobo selaku kuasa hukum Persatuan Dukun Indonesia dan Sandy Tumiwa untuk dilaporkan ke Polda Banten. Yang mengejutkan adalah pengakuan Dr. Richard Lee bahwa ia akan terus menyuarakan kebenaran dan mengaku tidak takut dengan ancaman-ancaman yang ia terima dari upayanya untuk membongkar berbagai praktek yang dinilai menyimpang dalam masyarakat. Bahkan,
terkait dengan praktek penyimpangan yang menyalahgunakan debus untuk mendapatkan keuntungan, Dr. Richard Lee mengaku malah mendapat ucapan terima kasih dari praktisi debus karena dinilai telah menjelaskan tentang debus melalui podcastnya. Namun, beberapa pihak malah merasa tersakiti dengan upayanya tersebut yang ia duga merupakan pihak yang menyalahgunakan debus untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kita berjalan bahagia, nggak ada yang kesel. Tapi justru aku malah happy. Iya. Setiap malam itu jadi ada lawaan gitu, ketawa. Kita menciptakan komedi ya untuk masyarakat Indonesia. Iya kan, kalau tanya masyarakat Indonesia, kalian sendiri nontonnya kan asik kan? Nontonnya sampai ketawa-ketawa kayak gitu ya kan. Jadi kan sebenarnya ini suatu tontonan yang membahagiakan. Soalnya yang waktu gue up, kan gue jelasin tentang debus nih. Komentar-komentar itu banyak dari praktisi debus itu berterima kasih loh. Jadi Dr. Richard terima kasih sudah menjelaskan budaya debus dengan sangat baik. Di FYP saya juga salah satu pembudidaya debus juga bilang terima kasih juga. Jadi kalau misalnya ada yang tersakiti ya mungkin orang tersebut yang justru menyalahgunakan kebudayaan ini. Dalam menghadapi berbagai praktek penyimpangan di masyarakat, Dr. Richard Lee bersama Pesulap Merah menyatakan siap terus berjuang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Di antaranya, dengan membongkar berbagai praktek yang menyalahgunakan budaya atau mencemarkan budaya Indonesia. Dalam hal ini, Dr. Richard Lee merasa terpanggil hatinya untuk mencerahkan masyarakat Indonesia dari berbagai ulah pelaku yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya tujuannya itu kan pertama kali saya itu ngelihat Pesulap Merah atau Marcel, saya itu ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Ya jadi kayak gitu, yang kita bongkar itu adalah orang-orang yang mencemarkan nama baik budaya itu sendiri. Nah biasanya yang ngomel-ngomel ini adalah mereka-mereka itu sebenarnya yang mengatasnamakan budaya tapi sebenarnya menyalahgunakan budaya itu gitu. Ya, yang Marcel lakukan ini mungkin bagi beberapa orang seperti suatu hal yang simpel ya. Tapi ternyata apa yang beliau lakukan ini merusak suatu kerajaan yang luar biasa sih. Salah satunya kerajaan Kang Udin ya, saya ngeliat ya. Ratusan pasien loh per hari loh, nggak main-main loh. Per pasien itu bisa 5 juta, 10 juta, 25 juta. Ratusan orang, baik sakit nggak sakit ketemu paku di kepala dia. Ya bayangkan ya. Dan yang seperti itu ada banyak di Indonesia. Ya tanpa disengaja, saya nggak tahu disengaja atau nggak. Mungkin juga maksa nggak sengaja ya. Dia ngelihat cuma membongkar trik ya. Tapi ternyata efeknya ini itu bisa menghancurkan suatu kerajaan yang benar-benar tersesat. Iya. Jadi makanya saya bilang kalau mau ngomong ada manfaat ya nilai plus sih. Kalau mau ngomong subscriber naik atau AdSense naik ya itu haknya dia. Tapi sebenarnya manfaat paling tinggi itu ada di masyarakat loh. Masyarakat tuh benar-benar kebuka pikirannya dan itu priceless. Bayangin, nggak semua orang loh mampu melakukan itu. Bahkan saya aja, andai kata nggak ada Marcel yang bukain jalan, aku pun juga nggak akan bisa masuk ke jalan itu. Dia yang bukain jalan kan semuanya. Aku mah pakai jalur orang dalam. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.